Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya, diganggu kemudian oleh setan. Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi, bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu ridha dengan apa yang aku berikan, aku pun akan ridha dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Lihat kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya, hasil dari amal baiknya ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kamu jadi bagian dari hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu, dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat Nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan, kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan, sampai ditunggu. Menjelang adzan, tunggu barangkali terlambat, tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian iqamah, tunaikan sholat. Begitu selesai ditengok ke rumahnya, cukup agak jauh jaraknya, sampai ke depan rumahnya, keluar kemudian istrinya setelah disampaikan ada Nabi, ditanya kemana suamimu tidak ke masjid. Kata beliau, beliau telah wafat ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak ya Rasulullah, kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Kata Nabi, berbahagialah dia. Tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia terbiasa ke masjid. Dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sakaratul maut ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala, pahala, pahala. Bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, sampai ke 25-nya itu baru datang. Jadi begitu baru datang dapat 25 di hadis Muslim. Kalau pengen lihat nanti saat mau sakaratul maut tuh, ya, nanti kelihatan. Wah. Nah, dia merasa, ya Allah, kok kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah, tiba-tiba di musim dingin itu dia berjalan, dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah, yang luar itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, ya Allah, kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah, kenapa bukan yang baru pada saat itu, ya Allah? Maksudnya menyesali dirinya. Tuh lihat, orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Jadi akhirat nih, saya pengen balik walau sedetik, saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke alam kuburnya, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya.